Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini. Bertemu kembali dengan Ibu Anita Rahayu SPD pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan hati yang gembira. Karena dengan hati yang gembira, ilmu akan lebih mudah masuk dan bermanfaat. Tema pembelajaran hari ini adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Al-Quran mengandung ajaran tentang akidah, syariah, dan akhlak. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Di sini tertera Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang ayatnya sudah kalian baca dan sudah kalian hafalkan pada pertemuan sebelumnya. Hari ini yang akan dibahas adalah arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini ada kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama adalah keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada ayat dari Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang sama di minggu sebelumnya kita sudah membaca dan menghafal ayat tersebut. Arti dari Quran Surat An-Nahl ayat 64 ini adalah, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran, sehingga terhindar dari kesesatan. Yang keempat, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Contoh perilaku dari Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl ini adalah setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Yang keempat, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Lalu dilanjut pada materi hadis. Apa itu hadis?
Hadis adalah secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah, serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis yang pertama, bayan takrik, memperjelas isi Al-Quran. Hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua, bayan tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. Yang ketiga, bayan tashri, memberi kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan tabdil, membatalkan. Hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama, diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Dan yang terakhir, bayan tabdil, disebut juga bayan naskah, yang artinya menghapus ketentuan lama, diganti dengan ketentuan yang baru. Hadis adalah panduan hidup umat Islam. Yuk, jadikan belajar Al-Quran dan hadis sebagai kebiasaan sehari-hari. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.